Halo sahabat Kibas Elok, kembali bertemu dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan seorang mua yang sangat terkenal, Desi Afiati. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak ya, soalnya panjang banget prestasinya. Ini ada Head Mua and Hairdo Bali Fashion Week ya, lalu Head Mua and Hairdo Jakarta Fashion Week ya, Head Mua di Hong Kong Fashion Week. Wow, banyak sekali. Head Mua and Hairdo Miss World 2013 untuk RCTI ya. Lalu diplomanya juga banyak banget. Salah satunya sertifikat uji kompetensi makeup komersial. Wow, ini berarti udah ngajarnya udah ada uji kompetensinya nih ya. Juga sertifikat uji kompetensi beauty therapy and beauty instrument ya. Sertifikat lembaga pengelola lembaga kursus dan pelatihan, dan banyak lagi. Tapi yang paling saya garis bawahi adalah Desi ini juga mengajar untuk teman-teman kita yang berada di Pondok Bambu ya, untuk warga binaan, pandi binaan, juga mengajar untuk geraha apa namanya, tunagrahita, orang disabilitas ya, banyak banget. Suka dukanya pasti banyak. Nanti kita bahas bersama ya. Desi ini mulai karir dari mana sih? Dulu saya dari brand kosmetik Shuemura dari Jepang awalnya. Karena kan awal tuh saya emang dari kecil hobi melukis. Kemudian gak punya passion apa-apa nih, begitu masuk Shuemura dilihat sama, dulu bukan Master Shuemura, namanya Uchide sama Taguchi itu. Kamu tuh ada bisa melukis loh gitu. Akhirnya saya diikutin karena waktu itu kurs dolar lagi turun. Terus saya tuh dipanggil lah makeup artist dari mana? Jepang. Sampai saya dikasih kayak private gitu, sampai akhirnya saya bisa tuh makeup. Sampai bikin alis yang kayak samurai itu saya bisa. Terus dia bilang, "Kamu bisa jadi makeup artist besar." Oh iya, saya bilang iya, asal kamu mau konsisten. Oke. Nah dari situ karena kurs dolar itulah akhirnya saya keluar, sampai akhirnya saya terdampar di Latulip Kosmetik ini, PT Rembaka ini yang membesarkan saya lah sampai saya bisa sampai ke dunia, ibaratnya ke Asia lah, nggak usah ke dunia ya, terlalu sombong. Jadi dari situ, jadi benar-benar saya mulai awal itu dari tahun 93 kalau untuk kecantikan. Awal karir nih ya, hingga saat ini. Jadi udah berapa tahun nih? 17 tahun ya. 17 tahun ya? Iya, 17 tahun berkarir di kecantikan, dan memang saya dari situ akhirnya saya fokus, oh ternyata ini bisa menghasilkan income untuk keluarga, dan juga saya bisa berkarir dengan nyaman tanpa apa ya, banyak gangguan ya, walaupun pasti ada lah, tapi kayaknya asik aja karena ini adalah menyatukan ilmu dan juga seni ya kan, karena ada lukisannya. Kayak karya Bu Ceni yang hobi melukis. Desi, bisa jelaskan nggak tentang DPL Cidesco yang berada di belakang nama seorang Desi Afiati ini apa? Sebenarnya itu di Puspita Marta pun sudah ada diplomasi Desco atau diplomasi Tek. Dan kebetulan saya ambilnya di tempatnya Ibu Muryati Sudibyo almarhum, yang mengajak adalah Bapak Irwan Mulyadi. Di situ diplomasi Desco itu mempelajari tentang kelainan kulit, permasalahan kulit, dari facial manual sampai facial menggunakan beauty konsep atau menggunakan alat, kemudian sampai body treatment, sedikit ada spa, kemudian belajar juga make up. Jadi tentang semua permasalahan yang ada di dalam kulit, kemudian beberapa jenis make up, sampai ke tempat perawatan tubuh, body treatment, sampai ke postnatal. Postnatal tuh perawatan pasca melahirkan. Jadi itu semua harus dilalui sebelum saya waktu itu mau dijadikan kepala tempat uji kompetensi sama Pak Oscar dan Pak Irwan Mulyadi itu. Jadi saya harus mengikuti beberapa tahapan pendidikan gitu. Oh gitu ya. Nah, Desi, kan Desi sering jadi kepala nih, memimpin sebuah tim dalam sebuah acara lah, fashion show, yang tadi fashion week dan sebagainya. Ada bedanya nggak bekerja sebagai tim, sebagai kepala itu dengan merias pengantin secara individu? Pasti ada beda ya? Pasti, karena kalau bicara mengenai pengantin, kita kan spesifikasinya fokus dengan satu orang, dan biasanya tambahannya adalah ibu pengantin. Kalau ini kan, kalau misalnya waktu saya jadi penanggung jawab, di atasnya ada Kiki Franky, untuk produknya di saya kan, headnya itu 2009 waktu itu Jakarta Fashion Week. Itu kan kita harus bicara dengan desainer yang ada di dalam
Jakarta Fashion Week itu sendiri, itu kan ada beberapa desainer dan banyak sekali, itu bisa sampai 10 hari. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian juga apa sih maunya mereka, desain make upnya, kemudian desain rambutnya, jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang mereka mau. Betul. Kemudian jenis busananya, nah di situ kan saya banyak belajar dari Mas Kiki juga, Kiki Franky, itu tren wajah make up dan rambut ternyata juga tercipta sedikitnya dari situ ternyata. Jadi orang mulai follow tuh ternyata dari situ, dengan rambut yang misalnya pinky atau make up yang disebut dengan misalnya spring summer, autumn winter tuh saya banyak belajar dari situ. Jadi kita harus mengetahui nih keinginan setiap desainer tuh beda-beda. Karena kan melihat dari busana yang dia bawakan, jenisnya karakter busananya juga. Kemudian desainnya tuh ambiennya tuh apa sih gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kan gak cuma satu kepala, Bu. Itu banyak banget gitu. Iya, betul. Apalagi 10 hari. Iya, betul. Jadi tantangan terbesar yang Desi hadapi saat memimpin gimana nih? Jadi waktu itu kan Desi jadi head untuk Jakarta Fashion Week, jujur itu baru pertama kali dipercaya sama Pak Oscar, dengan ada bos saya juga Pak Yohanes. Terus akhirnya saya mulai belajar bagaimana sih cara memahami seseorang yang sudah menjadi master atau maestro desainer Indonesia. Saya dengan merendah, saya baru belajar bagaimana caranya, make upnya seperti apa. Kemudian saya buat gambar yang disepakati, Bu, kayak face chart namanya kan. Ada gambar dari rambut, kemudian make upnya kita sepakati. Look pertama adalah ini, look kedua ini, look ketiga ini. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi sampai dengan data modelnya, supaya tidak salah make up. Betul. Dan juga jenisnya seperti apa dibuatnya itu sedetil mungkin. Jadi nanti tinggal Desi melanjutkan mengarahkan anak-anak itu sih masih lebih enak dibanding waktu Miss World yang 2013 itu, yang agak sedikit komunikasinya ada beberapa yang Indonesianya atau bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi untung masing-masing dari wakil negara itu ada PIC-nya. Jadi kayak misalnya yang dari Ghana itu bisa. Foundationnya kan kita harus sediakan. Jadi sebelumnya itu harus ada komunikasi dan sedikit surat menyurat bahwa kondisinya si model yang kita kirim lah adalah dengan jenis kulit ini. Kita harus bisa mensepakati dulu nih dengan 125 negara itu. Iya sih. Ya, kita harus siapkan juga kan. Betul. Ya. Atau mereka udah bawa sendiri biasanya? Mereka biasanya dari setiap negara dibawain. Nah, kebetulan itu kan sekitar 30 hari. Itu pasti habis kan, Bu. Dan kadang ada yang sudah disediakan, kadang ada yang belum. Jadi waktu itu kita membantu. Maksudnya dengan kondisi produk yang waktu itu belum ada foundation yang warnanya hitam. Kemudian coklat tuanya tuh bukan coklat tua yang benar-benar kayak orang Jamaika. Coklat tua kita baru yang kayak Papua. Jadi waktu itu dengan bagian produksi pun dengan owner kami tuh jadi ada sedikit pembicaraan gimana nih kita bikin produk yang memang hanya untuk kebutuhan Miss World gitu. Jadi, karena orang kulit hitam juga beda-beda, bukan hanya hitam satu warna loh, warna-warna. Iya. Betul. Desi, bisa cerita nggak tentang pelatihan kursus yang Desi berikan untuk kelompok tertentu? Sekarang seperti yang di penjara wanita, pasti kan ada beda nggak treatment? Iya, pada saat saya ditawarkan dengan Ibu Wawa almarhum mencari seorang volunteer makeup artist, saya berani membantu dengan alasan bahwa saya hanya ingin memberikan berkat ke mereka. Kan berkat tidak berupa uang. Dengan kemampuan atau kepintaran, dengan bukan merasa paling pintar, tapi paling tidak saya hanya ingin berbagi gitu ya. Jadi akhirnya ini masalahnya apa, Mbak Wawa? Dengan kondisi yang di penjara ini adalah narkoba. Di mana itu dibuang banget saat itu ya, di tahun 2000 berapa ya waktu itu, 2016 atau 2015 itu saya lupa itu. Itu saya pikir setelah saya ngajar ada 2 minggu gitu, Bu, ini nggak ada ujungnya loh, Bu. Saya kebetulan kepala sekolah untuk tempat uji kompetensi. Kalau maksudnya apa nggak ada ujung? Nggak ada ujung, cuma belajar aja dapat sertifikat dari Latulip doang. Nah ini kan mereka yang untuk mengikuti ujian mengikuti pelatihan ini harus ada 1 lembar kertas dengan tulisan bebas murni, Bu. Jadi tidak ada permasalahan lainnya yang membuat dia tidak bebas. Jadi harus ada sertifikat bebas murni. Yang akhirnya saya tawarkan lembaga sertifikasi kompetensi ini, dia bisa belajar facial, mani-pedi, kemudian ada sedikit belajar tentang make up. Jadi nanti keluar dari sini mereka paling tidak
bisa memperkerjakan dirinya sendiri di Betul. bidang kecantikan. Paling tidak misalnya nawarin facial, door to door, naik motor kan masih bisa, atau by appointment, jalan naik Gojek kayak naik apa. Udah ada bekal ya? Iya, gitu. Ya? Itu saya pikir gitu. Akhirnya mereka mau, dari ibu-ibu yang mengundang itu Yayasan Sahabat Kartini, akhirnya oke lah kita pilih 20 yang perusakan otaknya, sel otaknya nggak terlalu parah. Kan LSK ini cukup berat, dari facial manual, facial menggunakan alat, sampai mani-pedi, sampai ke make upnya macam-macam kan gitu. Akhirnya mereka bisa mengikuti 20 anak itu, akhirnya alhamdulillah lulus gitu. Lulus ya? Iya, lulus ujian dan nilainya paling rendah adalah 80. Wow, dari 100. Minimal paling rendah. Jadi kalau dulu SD, SMP kita 60 masih lulus. Ini nggak bisa. Jadi saya ngajarnya cukup agak strength tapi dengan santai, karena kan mereka ada krisis kepercayaan dengan antar manusia lah. Karena terjadinya kan mereka bisa terjeratnya macam-macam, 1001 cerita gitu ya di situ. Jadi saya cuma bilang ujung kita harus lulus. Ini yang saya tekankan, jadi supaya tidak sia-sia semuanya, kita harus benar-benar belajarnya fokus deh gitu. Jadi saya seminggu 4 kali ngajar di sana, di Pondok Bambu awalnya gitu, dan saya bawa ke mana, ke Latulip itu waktu itu dengan perjanjian yang tetek bengek semuanya sama negara, karena itu kan ada beberapa tahanan yang nggak bisa saya sebutkan, pokoknya di situ benar-benar dijaga ketat. Dijaga, betul Bu. Jadi itu polisi banyak banget. Jadi bayangin aja ada polisi di sini semuanya gitu loh. Gitu. Seru juga ya. Tapi nah, yang mau saya tanyakan, pasti Desi menemukan sesuatu yang sangat memuaskan ya dari melatih itu kan ya, dengan latar belakang yang berbeda ya, pasti ada kepuasan tersendiri ya. Karena kan berangkat permasalahannya Indonesia ini, mohon maaf memang kita agak kurang pengetahuan tentang apapun. Kalau dibilang ini Jakarta loh, begitu saya dengar cerita mereka kan miris, ada yang dijual dengan orang tuanya, dengan suaminya sendiri, dengan pacarnya, atau dengan temannya, abangnya, itu semuanya yang terkait di keluarga terdekat, circle-nya mereka bisa menjual, karena ini berkenaan dengan yang disebut dengan narkoba. Jadi di situ empati saya makin, astagfirullahaladzim, untuk bayar utang kenapa jual anak lo Bu, aku sampai nangis Bu gitu loh. Maksudnya kayak di sinetron ya. Iya, kayak saya bilang gini, sutradara yuk kita ke penjara yuk, 1001 cerita lo pasti dapat. Iya sih, betul. Cerita bersambung yang gak ada habisnya. Iya, karena kan ada yang untuk membayar hutang orang tuanya nih, mohon maaf nih Bu, dia dijual keperawanannya sampai dicekokin narkoba menjadi penari telanjang di beberapa klub gitu kan, miris. Nah inilah kenapa mungkin pemerintah memikirkan itu, tapi kan kita sebagai orang normal, kemudian orang yang hidup berdampingan, salah satu kewajibannya adalah kalau kita mampu, nggak bisa nolong 5, nolong 4, nggak bisa nolong 4, nolong 3, nggak bisa semuanya, paling tidak jangan mempersulit gitu loh kan. Iya, betul. Jadi saya itikadnya saya berprasangka baik bahwa orang ini bisa saya tolong gitu loh dengan kemampuan yang saya miliki gitu aja. Gitu. Baik. Nah, bagaimana Desi menyesuaikan metode pelatihan untuk peserta yang berasal dari latar belakang yang kurang konvensional ya, atau memiliki keterbatasan tertentu, misalnya tadi yang tunagrahita, kemudian bisu tuli, ataupun dia punya kelainan yang lain ya, itu ada nggak metode-metode khusus yang harus yang nggak bisa semua orang diberikan kan? Ini ada nggak treatment khususnya? Iya, pasti saya harus pertama mendekati orang tuanya, karena di situ kan saya dijadikan guru ya, jadi harus ada pendekatan dengan orang tuanya. Bagaimana setiap hari, kemudian apa yang dia sukai, makanya saya tanya yang. Jadi sebelum ke anaknya, ke orang tuanya dulu, kebiasaannya anak apa gitu ya. Jadi saya dapat misalnya dari guru nih, gitu, gurunya menyerahkan pada saya, kemudian gurunya akan bercerita, paling tidak ada sedikit lembaran laporan mengenai dia. Jadi di situ saya pelajarin sampai saya minta fotonya, bahkan videonya gitu kalau bisa. Saya sedikit membaca, oh ya anaknya seperti ini tipikalnya. Kalau untuk orang yang ada kekurangan, mohon maaf kita harus sabarnya di atas rata-rata gitu ya. Jadi saya dengan rendah hati, pokoknya nama saya perkenalkan juga pelan-pelan, saya Desi, saya yang akan mengajar kamu selama 10 hari. Jadi harus mengulang berpuluh-puluh kali, kita nggak boleh marah, emosi kita buang dulu. Disitulah yang disebut manajemen angry, itu harus rendah sekali. Jadi saya mengenal sampai orang tuanya akhirnya percaya, bisa ditinggal gitu. Walaupun yang jadi model mamahnya ya, ibaratnya dipercayakan tuh saya udah bersyukur banget. Dan
sampai akhirnya bisa ujian. Itu pun laporannya waktu itu memang untuk anak yang berkekurangan tunagrahita. Di laporan untuk ke LSP kecantikan itu saya tulis ada beberapa anak disabilitas termasuk anak tunagrahita. Kan pengajarannya itu sangat lama dibanding dengan anak-anak normal seperti itu. Karena mungkin daya tangkapnya juga ya, ada keterbatasan ya. Mengenai pilihan warna itu pun dia tahu, tapi harus ada apa ya? Misalnya kuning itu kan identik dengan cahaya matahari. Kita harus ada perumpamaannya. Kalau mereka bisa menerima itu. Bisa menerima asal dengan penyampaian yang kita sambil bercerita. Memang agak ngalor ngidul, tapi yang penting kita sampein dulu. Kalau misalnya warna merah, itu kamu lihat api, marah ya Bu? Oh, bukan marah. Merah itu memang artinya adalah berani, berarti kalau lipstiknya harus warna merah seperti api. Iya. jadi harus ada cerita ya, di imajinasi ya. Dia kan beda dengan kita manusia biasa ya. Jadi harus benar-benar kita bisa ya, jadi sampai saya sholat pun di sebelah dia, nggak bisa saya tinggal Bu. Karena misalnya bikin lipstick bisa sampai sini lipstiknya. Oh, jadi mesti tetap. Nah nanti kalau setelah dia selesai lulus, apakah mereka bisa akan melakukan hal yang sama kalau nggak ada dibimbing lagi? Jadi dia cuma saya sarankan, jujur ini kan butuh, itu PR buat sebagai saya guru untuk anak-anak SLB ini atau yang berkekurangan. Ini anak-anak spesial saya bilang. Jadi paling tidak keluarga, orang terdekatnya itu membantu. Jadi saya bilang, Bu besok mohon maaf Lembayung, kita sebut Lembayung lah ya. Lembayung tolong disuruh tantenya atau siapa yang mau nikahan, keluarga yang mau datang di make upin sama dia. Iya, jadi ada praktek ya. Iya, akhirnya mamanya pernah beberapa ini mulai make upin budenya. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada warna, nanti tinggal dibetulkan sendiri. Paling tidak, aku sudah make upin bude aku loh, aku sudah make upin mama aku loh. Jadi memberikan dia timbul kepercayaan diri dan ya? rasa besar hati gitu, dan apa ya, merasa dihargai sama keluarga terdekat juga tanpa melihat kekurangannya gitu. Terus ada keterampilan atau teknik tertentu nggak dalam makeup yang Anda anggap sangat penting untuk dipelajari oleh semua peserta pelatihan ini? Ada, kalau untuk anak-anak yang spesial itu, jadi nomor 1 teorinya harus detail. Ibaratnya seperti kita ngajar TK aja, jadi dari awal memang harus ada perumpamaan sebagai guru yang untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi menyampaikannya tuh harus amat sangat sabar. Kemudian juga selalu saya setelah menerangkan ada video atau ada gambar di papan tulis supaya dia berimajinasinya agak liar. Jadi kita harus bisa menangkap imajinasi apa yang sedang dia pikirkan gitu. Jadi paling sulit apa? Paling sulit misalnya bikin alis. Bikin alis ya. Bikin alis, saya bilang, Bu, itu seperti apa ya? Oh, itu seperti rumput yang bergoyang tapi dia diam. Nah, jadi agak serong-serong gini. Harus ada perumpamaan ya. Harus dia akan membayangkan. Coba misalnya saya suruh gambar di papan tulis atau gambar di ini, kita harus sabar. Dan tiap hari harus ada PR menggambar. Bahkan saya bisa video call. Ini benar. Iya, itu betul. Pasang bulu mata juga harus. Pasang bulu mata, dia rapi sekali pasang bulu mata. Lucu ya? Pasang eyeliner, dia rapi sekali. Itu yang saya sampai berindah air mata gini. Ini anak ini pinter sebenarnya. Cuma memang butuh ekstra sabar. Alis yang kanan mungkin biasa, yang kiri biasa, tapi paling tidak kiri dan kanan sama. Itu saya suruh sampai penggaris ya. Soalnya biar kiri kanan. Gitu. Karena nggak takutnya beda-beda. Karena kan dia suka hayalnya sendiri. Iya, makanya kita nggak bisa membiarkan pada saat pembelajaran jangan sampai dia berimajinasi yang liar, karena anak-anak itu pikirannya sebenarnya sederhana, asal kita bisa mengisinya aja. Bagaimana Desi mengukur keberhasilan pelatihan yang Anda berikan kepada kelompok tertentu ini? Jadi pada saat nomor 1, keberanian dia saat untuk uji kompetensi di LSP kecantikan ini, nomor 1 adalah uji tulis, uji wawancara, uji praktek. Nah, saya ajarkan 3 itu kan Bu. Jadi pada saat sebelum uji tulis akan diwawancara dulu. Paling tidak dia bisa berpresentasi namanya dia sendiri, keinginannya apa, impiannya apa, itu udah sebuah prestasi buat saya. Udah keberhasilan ya. Karena baik anak bisu tuli, disabilitas yang lainnya atau tunagrahita itu untuk berkomunikasi itu sangat sulit. Jadi paling tidak dengan adanya wawancara antara guru dan siswa itu pelan-pelan kalau dia sudah bisa, ada rasa percaya diri,
Jadi itu benar-benar yang udah bagus banget, sampai saya tuh kadang-kadang tepuk tangan saya kasih hadiah gitu supaya dia tuh apa sih, Re, saya bisa lo ngomong gitu, saya dikasih hadiah lo sama bu guru, biar terbentuk bahwa ada sosok yang memperhatikan dia gitu, yang care dengan dia gitu. Kita memang harus agak buang waktu gitu. Jadi kalau saya ngajar anak-anak ini, saya nggak bisa janji sama yang lain gitu loh. Nah, pertanyaan nomor 9 ini kayaknya Desi udah jawab deh. Peran psikologi dalam pelatihan makeup, ya kan? Tadi Desi udah sebutkan ya, harus ada pendekatan. Iya, betul. Harus ada emosi juga. Kemudian juga awal tuh sabar. Dan harus dites dulu kalau tunagrahita. Saya bilang, "Nak, boleh pilih nggak gambar yang ibu ini?" "Oh iya bu, fokus ya. Bisa lihat ini apa namanya, ini lingkaran, oke, ini bunga, ini harimau. Kamu suka yang mana?" Saya bilang gitu. Oh, jadi kayak tes psikologi itu ya? Iya, kalau menurut saya kan secara saya ngajar beberapa kali, saya lihat memang harus dilihat dulu. Kalau lingkaran itu agak sulit, berarti dia tidak bisa membuat dirinya berkembang. Oh, karena muter-muter. Ya, agak diajak komunikasi pun dia sangat tertutup kan. Anak-anak seperti itu kan butuh apa sih, pendekatan yang benar-benar sangat intens gitu ya. Jadi itu akhirnya dia pilih bunga. Bunga itu warnanya apa menurut kamu? Merah bu, ada putiknya. Oh, dia tahu putih, berarti kan perkembangannya cukup baik gitu. Jadi disitulah kita harus benar-benar yang sabar dan lebih dari ibu lah gitu. Gitu. Jadi supaya dia menemukan sosok ada yang peduli, tidak usah ngisi otaknya dulu, ada yang peduli. Dan dia tiap hari, dia bilang di Latulip itu sekolah waktu itu. Oh, ya memang sekolah sih sebetulnya, sekolah kecantikan. Tadi ya bagaimana Desi membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan peserta pelatihan ya, tadi pakai pendekatan, emosi ya. Dan itu anytime kalau untuk yang bisu dan tuli setiap hari itu mereka harus diajak ngomong bu. Jadi kalau yang bisu dan tuli itu kan ada bahasa bisu tuli itu ternyata ada beragam. Saya juga waktu itu sempat belajar tapi belum saya terusin gitu karena kesibukan gitu ya. Ada yang antara anak dan ibu namanya bahasa ibu. Jadi ada satu anak waktu hari kedua itu menangis. Ini anak disabilitas bisu dan tuli. Jadi kenapa nak menangis? Saya kan pakai waktu itu ada juru bicaranya. Terus saya bilang, oh ini anak ini pakai bahasanya bahasa ibu. Ini ada satu murid saya, coba saya panggil kan. Ini ajarin bahwa gak usah menangis, saya pasti bantu. Kamu bisa ketik WA, bisa baca tulis kan, kamu ketik di WA saya, kamu catat nomor saya, kita komunikasi lewat WA, apa yang tidak kamu mengerti. Akhirnya dia nangisnya berhenti. Terus akhirnya dia ngomong, ibu saya tidak mengerti materi yang diberikan ibu. Oke, saya kasih pelan-pelan, step by step. Memang harus sabar bu. Emang sih, kunci utamanya adalah sabar sih. Sabar, dan juga kita ikhlas, jangan kita nyari mana ini ya, nggak usah jadi guru kayak bisa, gitu ya. Kalau saya kan bukan masalah itu ya, yang tadi saya bilang bukan saya sok suci atau gimana. Berkat yang nomor satu, saya tuh paling nggak tega lihat anak udah misalnya yatim piatu, lo nggak ada dana buat sekolah aja, aduh jangan deh. Kalau bisa memang kita bantu gitu. Apalagi ini perempuan ya, saya kan lebih concernnya tuh awalnya perempuan kan. Terus tiba itu di disabilitas itu ada laki dan perempuan yang memang mau jadi makeup artist gitu. Oh ada juga yang laki-laki? Ya ada laki. Jadi mereka awalnya sama tuh ngomongnya juga agak kesulitan. Akhirnya saya bilang pelan-pelan. Kebetulan waktu itu bekerja sama dengan BCA, jadi difasilitasi tuh bu. Jadi saya ngomong, layar ini gede, materi saya dipaparkan, ada 2 layar besar. Kemudian di kiri kanan itu ada apa semacam layar juga. Jadi saya ngomong tuh nggak bisa kayak gini. Nama saya Desi, saya ada itu ketik semuanya. Iya. Jadi dia akan nengok gini, bukan tidak menghargai guru, tapi dia harus baca. Betul. Ada yang bisa baca bibir kita ya. Ada yang tidak. Nah ini yang saya bilang, sebenarnya kan kalau kita mau noleh ke belakang, banyak sekali yang bisa kita lakukan di dunia kecantikan ini. Salah satunya memberikan kontribusi ke orang. Nggak mau lah. Kalau saya ini PR loh, bikin mereka jadi seorang profesional makeup artist, buat saya kebanggaan dong gitu loh. Karena bisu tuli, misalnya itu nagrahita atau yang satu lagi nggak punya kaki lah atau apa, tapi punya kemampuan gitu. Wow, hebat ya. Alhamdulillah. Nggak semua orang loh sabar, punya kesabaran. Nggak semua orang, nggak semua pria, maksudnya nggak semua guru juga bisa punya ini. Tips tips atau trik makeup yang Desi anggap paling berguna
dan sering Desi ajarkan kepada peserta pelatihan? Jadi itu yang ada umum lah yang tiga. Ya, itu makeup malam atau makeup panggung. Kan mereka itu biasanya untuk makeup wisuda yang paling ringan, makeupin pengiring pengantin yang mereka bisa jual gitu kan. Itu saya ajarkan itu awal kayak daily makeup gitu loh. Jadi mereka bisa membedakan kalau daily makeup pagi tuh makeupnya begini, makeup malam begini. Dan mereka tuh setelah lulus ada yang udah dapet job, Bu. Jadi saya kan sholat subuh, saya kadang bangun jam 4 atau setengah 5. Dia tuh chat sampai bikin video. Ibu Desi, ini adalah job pertama saya. Saya di calling jam 4 subuh, ada orang membaca di Instagram, dia tertarik. Nak, hati-hati kamu naik motor loh, saya bilang gitu. Nanti kalau sudah sampai WA saya gitu. Dia harus ini Bu, pakai warna apa? Kamu kreasi kamu, jangan dari saya Om buat. Sampai akhirnya bisa. Saya pengen, sudah pulangnya hati-hati. Nanti kita video call lagi. Saya takut anak perempuan ini kan gitu loh. Dia Ciledug pula ya kan. Jadi akhirnya dia bilang, ini Bu kurang apa? Ini sudah bagus, tinggal nanti alisnya aja dirapikan sedikit. Tapi basically dia ketutup pakai kerudung. Saya bilang gitu kan, kita harus membesarkan hatinya. Betul, iya dong. Ibaratnya kalau orang Jawa ngwongkeng dulu Bu. Kayak langsung gitu. dibilang jelek nanti dia patah arang ya. Iya, kalau dibilang ini jelek ini, jangan seperti itu gitu. Apa perbedaan utama dalam teknik makeup yang Desi ajarkan kepada profesional dibanding dengan pemula? Kalau pemula kita mesti memperkenalkan semua kosmetika. Yang nomor satu adalah jenis kulit dulu, sebelum mereka mengenal berbagai macam jenis produk. Kemudian fisiologi si kulitnya ini, sampai bahwa kulit kan punya kadar serapnya tuh berbeda. Itu kan berawal dari pengertian tentang analisa kulitnya dulu. Kita harus belajar itu dulu. Makanya kenapa kalau di Latolip kan diajarkannya komplit Bu. Karena saya pikir gini, kita mau gimana pilih kosmetika produk mau ABC terserah, kalau kita nggak tahu analisa kulitnya si customer kita, kayak saya dan Ibu berminyak, dipakein lah kulit kering, ya tambah berminyak dong. Nah kemudian misalnya sensitifnya apa? Itu kan harus ada sebab dan akibatnya. Di situ mereka perlu pemahaman tentang anatomi kulit gitu loh. Dari situ baru mereka tahu, oh kalau kayak gini tuh namanya flek, oh kayak gini tuh namanya ini. Itu kan mereka nggak tahu sama sekali. Mereka belajar dari nol gitu. Nah ini sedikit tadi balik yang makeup team ya. Bagaimana Desi menghadapi situasi ketika anggota tim makeup tidak sejalan dengan visi atau teknik yang Desi terapkan? Itu biasa. Pernah Iya, sering sekali. Mereka ada yang mau menonjol sendiri. Jadi kan ini kadang dibilang sudah teamwork, tapi mereka langsung ngomong ke head makeup artist yang dari Miss World-nya misalnya. Tapi no, kamu harus ngomong dulu sama Desi. Ini oke nggak? Karena saya sudah kasih standarnya ke Desi. Itu biasa Bu. Jadi saya selalu bilang, kalian mau langsung ke Andrew nggak apa-apa, yang penting nanti saat mau ke panggung pasti saya perbaiki. Saya tidak memilih bertengkar, teriak-teriak buat apa ya. Jadi sini, yuk kita lihat ini loh, nggak boleh kayak gini. Saya bilang gitu, ini nggak standar internasionalnya mereka. Nanti kita yang nggak akan dapat sponsor lagi ya. Gue bilang, oke perbaiki ya. Basically sih memang ada yang sering menonjol, itu pasti di tim itu pasti. Karena Miss World ya. Mungkin kalau untuk fashion beda, karena kan model ya mereka datar aja semuanya sama mereka nggak masalah. Tapi kalau Miss World logikanya memang kan mereka mau menang ya, ingin tampil beda dong dari satu dengan yang lain. Pasti mereka pengen, padahal kita udah ada standar. Iya, ya. itu pasti kayak misalnya mereka kan kalau Miss World itu 125 negara, jenis kulitnya berbeda. Itu kan benuanya beda. Nah, dia nggak mau, gue maunya yang Korea atau yang itu. Nggak bisa begitu dong. Tagline kalian adalah professional makeup and hairdo. Jadi harus bisa, mau segelap apapun harus bisa. Kadang-kadang kayak misalnya abu-abu malah jadi buluk kan Bu, karena itemnya nggak sesuai dengan foundationnya, berarti teknik complexionnya yang nggak dia ngerti gitu loh, ya kan gitu. Ya jadi memang kerja tim tuh harus egonya harus ditahan. Ya, dan kita juga sebagai head juga jangan yang terlalu arogan ya. Iya betul. Paling tidak kita bisa menerima masukan dan juga kritikan yang dari pedas itu pasti, mulut-mulut yang kayak gitu ya. Cuma gimana caranya, yuk kita kan untuk satu nama, kita nggak perlu bertengkar dengan hal yang nggak berguna. Betul. Setuju. Apakah Desi pernah menghadapi situasi di mana pelatihannya benar-benar mengubah hidup seseorang? Pelatihan yang Desi berikan itu benar-benar mengubah hidup, yang udah berhasil istilahnya. Mengubah diri saya sendiri, pola pikir saya waktu masih ibaratnya profesional makeup artist terus jadi guru gitu kan, masih egonya tinggi Bu.
gue nih profesional makeup artist sombong gitu perasaan gitu ya. Begitu ngelihat ya mereka jalur hidupnya apa semuanya tuh sampai semua serba kesulitan. Memang kalau dibilang fasilitas di mana apa namanya penjara ini ada yang enggak, ada yang makan itu sampai pakai piring yang dari apa besi yang isinya cuma nasi, telur sama urap gitu, itu masih normal. Ada yang isinya ubi apa gitu. Saya cuma ya Allah, ini loh nikmat yang harus kita syukuri. Kita apa-apa tinggal beli, dia kan di situ. Kalau yang berfasilitas mungkin saya nggak ngerti ya. Jadi cuma yang murid saya itu semuanya makannya pakai piring yang dari besi itu Bu gitu. Nah di situ saya merasa ya Allah, kita harus nikmati syukur setiap detik pun. Mereka mau apa segala macam kan sulit gitu. Jadi kalau lihat mereka berhasil pasti waduh. Wah, kan saya punya murid yang udah ada yang berhasil. 3 ada yang sudah punya salon kayak ibu gini di Bogor. Dan waktu itu saya mau ambil murid, kenapa kok cuma nonton gitu di apa sih di jendela tempat saya ngajar di Tangerang, namanya sebut aja Mimi deh gitu. Kenapa kamu nggak mau ikut kelas saya? Giginya kan udah habis narkoba. Mami, manggil saya Mami. Mami, saya itu eksekusi mati. Oh iya. Saya bilang kenapa? Jadi dia udah nggak ada harapan. Jadi nggak bisa belajar. Oh ya udah. Ayo kita ngopi yuk di situ kan ada tempat ngopi. Bosan, aku bikinin. Oh ya udah bikin. Sudah. Kamu kenapa? Aku bandar nih. Oh oke. Jadi pakai dihukum mati. Saya bilang udah gini. Kamu belajar aja. Gak usah ikut ujian. Mami ajarin kok. Oke. Gitu. Jadi dia mau. Sampai akhirnya yang bikin saya baper sampai nangis besoknya tuh saya ngajar tuh sampai yang ingat muka dia karena tiap jam 3 kopi, dia bikinin kopi Bu gitu. Sampai akhirnya dia bilang, Mi, saya itu dihukum mati nanti tanggal 18 Agustus. Kamu itu bahagia gimana kalau udah dekat? Ya marah ya. Gini loh, Allah itu Tuhan siapapun juga tidak akan beritahu kapan kita mati. Kamu secara tertulis dari negara 18 di Agustus kamu dieksekusi, itu sebuah mukjizat bahwa kamu tahu akan mati di tanggal itu. Sekarang perbaiki puasa, sholat hajat, sholat tahajud, apa semuanya. Ya. Kemudian saya bilang 1 harus sholat duha. Kok sholat duha? Di dalam Muslim sholat duha itu untuk meminta rezeki, tetapi rezeki tidak berupa uang nak, bisa aja kesempatan yang diberikan. Siapa tahu mukjizat itu ada. Dan dia itu waktu itu dibawa maju. Saya dikasih tahu sipir penjara, Budes itu maju, oke. Terus dia dibawa ke Nusa Kambangan, dia sholat subuh sampai sana. Setelah itu sudah inilah masanya untuk dieksekusi. Dia tuh pernah bilang, Mi, aku tuh takut di ini algojo, sakitnya luar biasa, aku nggak bisa nahan. Jangan difikirkan selama kamu tidak mampu. Minta doa, minta ampun, saya bilang itu. Mami ngomongnya kayak kepala sipir, semua ibu kalau punya naluri pasti kayak saya bilang gitu. Akhirnya dia habis sholat subuh, dia sholat duha. Sholat duha, dia ingat sholat duha, saya bilang gitu. Setelah sholat duha dia meninggal. Karena apa? Saking dia ketakutan, pacu jantungnya sangat cepat. Oh, jadi nggak sampai dieksekusi? Tetap dieksekusi, itu kan sudah prosedur. Udah meninggal? Iya, jadi dieksekusi, itu kepala sipir udah sudah ini ya, Mimi udah saya langsung tidak dia sudah tidak merasakan sakit. Iya kan berarti kan itu keinginannya, itu kan adalah sebuah mujizat. Kan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah kalau saya bilang, menggunakan iya pakai pakai mukena, dia tertidur di sajadah. Doa dia dijabah sama Allah. Saya langsung ya Allah, jadi manusia tuh jangan banyak ngeluh gitu loh. Kayak gini aja bener-bener udah syukur ya nggak sih, saya bilang itu. Lu semua ngeluh doang, ini lo anak ini bener-bener gitu ya. Kalau ngalamin gitu coba ya. Kayak ya ampun. Merinding. Apa peran teknologi dalam pelatihan makeup modern dan bagaimana Desi memanfaatkan? Teknologi itu sangat penting. Seperti dengan kita tren makeup kan 3 sampai 6 bulan itu pasti ada, baik dari mesin ataupun teknologi untuk skincare ataupun untuk makeup. Seperti teknologinya ibu tuh airbrush. Nah sekarang airbrush itu kan banyak jenisnya, masih ada yang pakai alat. Ada beberapa brand itu teknologi itu dimasukkan dengan bentuk yang tidak perlu menggunakan alat, tetapi teknologinya sudah jadi dimasukkan. Teknologi itu sangat penting. Jadi kan dunia itu perkembangan dunia sangat cepat sekali. Apalagi kalau misalnya kita menyandang produk, jadi harus 3-6 bulan itu harus ada, baik dari skincare ataupun dekoratif makeup itu pasti ada seperti perkawinan silang. Contohnya foundation yang ada HD-nya, itu kan teknologi yang dimasukkan di dalam foundation. Ya kan, kemudian yang teknik ibu nih airbrush, ada di compact powder atau two-way cake
air brush tulisannya seperti itu. Kemudian ada beberapa jenis lipstick yang jenisnya misalnya glossy, berarti kan itu untuk melembabkan. Ada sebuah kandungan pelembab di dalam bibirnya atau lipsticknya seperti itu. Jadi teknologi itu sangat membantu dan sebenarnya mengerti keinginan setiap pelanggannya. Seperti kita nutupin muka nih, pasti buka mukanya hancur banget itu kan. Ya kan? Yes, berarti kan complexionnya harus bagus, berarti harus ada teknologi di situ. Seperti itu. Kita tidak bisa menutupi itu ya, memang betul. Perannya sangat penting. Ya. Apa harapan Desi untuk masa depan profesi makeup artist dan bagaimana Desi melihat diri Anda berperan di dalamnya? Kan sekarang impian anak-anak sekarang jadi profesional mode tuh sebuah impian karena adanya perkembangan beberapa makeup artist yang sudah booming, boom langsung. Sebenarnya kan ada yang menyepelekan, tidak perlu ujian negara. Kemudian tidak perlu bersertifikat. Itu pernah saya alami, tapi kan setelah saya ditawari oleh Mas Irwan Muljadi, Ibu Astuti, di sini terlihat berbeda. Dalam hal itu sebenarnya pemerintah ini mengamankan kita dari segi SDM-nya ya, supaya income kita ini lebih besar dan dihargai dengan adanya sertifikat. Ada juga yang otodidak tapi pinter. Tapi kan maksudku apa ya, jangan terlalu sombong dengan keartisan atau ke ini. Kita tuh juga harus juga berbagi, kemudian juga itu memang membantu. Tapi kalau semuanya jadi makeup artist terus pasiennya siapa? Sekarang kan cita-cita jadi makeup artist begitu tinggi, ya kan? Semuanya misalnya kayak pengen jadi kayak Ibu Jenny Han gitu. Tapi itu kadang kalau saya ngajar nih, misalnya saya jadi guru tamu di SMK atau guru tamu di sebuah universitas yang ada tata kecantikannya, saya bicara gini, kalau kamu jadi muak, terus siapa pasien makeupmu se-Indonesia Raya? Sebenarnya kan untuk menjadi yang bergerak di dunia kecantikan banyak sekali, bisa menjadi guru, bisa menjadi beauty blogger, bisa menjadi kayak saya guru di beberapa institusi gitu, terus bisa juga menjadi misalnya manajer produk di sebuah brand, trainer, ya kan bisa. Kemudian nggak cuma jasa rias pengantin toh, itu sangat luas, bisa buka rumah kecantikan untuk facial, body treatment, nail treatment, kan berkembangnya banyak macam ya, banyak sih dari sini sampai sini tuh cewek itu cuan semua. Iya betul, setuju. Karena cewek itu benar, ada satu yang bilang cewek sebenarnya narsis kan, pengen tampil cantik kan, jadi ujung kepala ujungnya pasti pikirin karena kan. pasti bohong, yang namanya perempuan cantik kalau nggak punya duit bohong banget. Aku bilang, cantik minum teh, nggak mungkin. Pasti ada treatment di belakangnya. Ujung-ujungnya uangnya bisa kenceng juga. Iya, itu kan banyak. Jadi konsultan kecantikan juga bisa via online kan, banyak jabatan lah, banyak posisi gitu loh yang nggak disadari. Cara Desi menjaga motivasi dan semangat tim makeup, terutama dalam proyek yang memerlukan waktu lama atau memiliki tantangan besar. Kalau kan kadang-kadang kemarin fashion week 10 hari itu dari pagi sampai malam loh. Iya, jadi nomor satu kita menyiapkan energi dulu, kemudian kita juga harus fokus untuk membuat bahwa kita harus sehat sampai 10 hari ke depan. Kemudian terbagi dengan yang lainnya gitu kan. Jadi semuanya harus fokus dan terencana dengan baik. Jangan sistem kebut semalam, itu nggak akan selesai. Karena kan saya juga pernah dipanggil di Jarum Foundation untuk Jarum Bakti Pendidikan untuk mengajar 125 siswa tata kecantikan kulit untuk bikin body painting, karena waktu itu mau bikin The Greatest Showman versi anak-anak. Jadi saya waktu itu dipanggil sama beliau lewat via dari DM dan juga dari desainer Indonesia Fashion of Chamber yang kebetulan desainer konsultannya, makeup artisnya adalah Desi waktu itu yang dipilih karena pitching kan beberapa makeup artis profesional yang diambil gitu. Itu di situ mereka benar-benar belajar gambar dan semuanya tuh seperti ya anak-anak gimana sih, anak tata kecantikan gitu, suruh bikin kayak sirkus kan, harus kamu bisa nggak bikin kreasi makeup 125 makeup ini dalam jangka waktu berapa, bisa kamu sebulan lah, nggak bisa 2 minggu, jadi hampir setiap hari. Makanya itu kita harus fokus, dan kenapa kita terima job itu gitu loh, kita harus sesuai dong tanggung jawabnya profesional. Jadi saya buatlah 125 karya body painting itu. Akhirnya selesai di ACC designer, di ACC pihak Jarum, saya berangkat ke Kudus gitu, ngajar saya 2 minggu di sana sampai mereka pertunjukan. Itu pakai produknya Latulip sih semuanya. Hebat ya. Oh, itu nggak kerja, nggak mudah loh kerja. Itu gitu. Saya stres Bu, karena takutnya semua bisa gambar nggak. Nah di situ ada satu anak bisu tuli. Itu dia untuk menerima materi agak lama, jadi saya sampai tulis di bukunya.
hari ini kita belajar, itulah empati, terus kita harus punya rasa sabar sebagai pengajar lah gitu ya. Hari ini kamu bikin ini, sampai coba bikin PR ini. Saya ngomong sama ibunya tiap jemput, Bu, nyun sewu, karena saya orang Jawa, beliau juga orang Jawa, nanti bikin ini PR ini ya Bu, besok tolong dibawa. Iya, jadinya dibawa gitu. Ternyata pinter lukis. Oh, Tuhan kasih kelebihan. Nah, makanya saya bilang, kamu yang bikin paling susah. Hah? Kata dia gitu. Bisa? Nggak bisa? Bisa. Saya bilang, akhirnya dia bisa. Jadi dia yang bisa memotivasi temannya. Balik ya. Betul. Betul. Bagaimana Desi mengatasi situasi ketika tim yang Desi pimpin menghadapi konflik internal atau masalah komunikasi? Pasti jadi itu saya panggil, pastikan ada persaingan, kadang ada permusuhan lah, kemudian masalahnya apapun juga lah. Ada yang berantem juga. Permasalahannya berantem kecil-kecil ada ya pasti. Ya pasti. Jadi apa sih? Jadi saya bukannya gimana, antar teman aja Bu. Kita sudah sama-sama tua, saya bilang gitu. Apa sih yang kita cari? Kamu cari. Kita kan ujung-ujungnya cari duit. Nggak usah kayak gitu. Apa salah dia? Kamu omongin. Nomor satu komunikasi. Kalau saling ego ya, betul. Kita nggak bisa akan. Sebetulnya segala suatu keributan dari ego sih. Ego, ya. Jadi mereka nggak bisa menahan. Sebenarnya sama dengan saya belajar manajemen angry itu dari anak-anak disabilitas itu. Ibu bayangin nggak? Lebih enak ngajar anak disabilitas daripada makeup artist yang profesional. Mereka kan banyak pertanyaan, bukan kita tidak bisa jawab. Mereka nggak fokus, lihat HP. Jujur kan, Bu Jani maaf, mama saya telepon. Bu Jani maaf, pacar saya telepon misalnya. Kalau anak itu dalam pelajaran tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang HP, dan dia fokus. Dan dipasangkan alat bantu dengar, dia malah jerit. Itu walaupun nggak keluar suaranya. Karena buat dia terlalu complicated, dia takut akhirnya dilepas lah itu alat bantu dengarnya ya, kecuali dia pulang naik motor gitu. Jadi di situ harus belajar bahwa kita nggak boleh sama-sama ego, harus salah satu mengarah gitu dalam satu relationship apapun, baik di pekerjaan kayak hubungan ataupun kita komunitas. Tidak boleh ada yang menonjol kalau memang kita membawa satu nama. Harus legowo, misalnya anak buah yang jadi pimpinan atau jadi ya sudah terima aja. Toh juga hidup itu kan berputar. Kita pasti menua. Itu sih yang saya buat saya jadi acuan bahwa kita nggak boleh sombong, nggak boleh ego. Toh hidup di sini juga sementara, gitu aja. Betul banget. Ada pesan atau nasihat yang ingin Desi sampaikan kepada mereka yang baru memulai di bidang karir makeup, Mua? Sebaiknya sih pepatah itu, mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Itu benar saya alami. Kan ibaratnya kantor saya ini mengirim saya sampai kemanapun gitu ya. Di situ kan saya banyak berinteraksi dengan beberapa makeup artist dunia ataupun Asia. Jadi kita nggak boleh sombong, memang harus keluar. Kita harus menimba ilmu setinggi mungkin gitu loh. Jadi jangan berpatokan bahwa makeup saya paling bagus, makeup si A bisa bagus tuh kenapa? Dan kita harus jangan klik dari makeup artis Indonesia itu juga bagus, sangat bagus. Bukan berarti, tapi kita juga harus klik lihat makeup artis dunia. Buka wawasannya. Betul, jadi jangan cuma belajar dari satu guru, belajarlah di tempat lain gitu. Betul. Dan waktu itu kan saya juga sempat di satu brand luar Amerika, saya ambil untuk jadi makeup artis ke Singapura. Saya diterima. Cuma pertimbangan anak gue siapa yang jaga ya, jadi saya itulah ibu-ibu ya biasanya selalu pertimbangan ke keluarga ya. Tapi kan paling tidak setelah itu ada rencana Tuhan yang beda gitu ya, yang saya pikir ini mungkin lebih bisa berguna untuk masyarakat yang lain gitu. Benar. Jadi kayak yin yang lah di ibu itu yang kita harus berpikir juga, jangan yang berpikiran selalu negatif, positif. Jadi harus berprasangka baiklah gitu. Insya Allah Tuhan juga memberi kita cobaan nggak akan melebihi gitu. Seperti yang saya alami anak-anak penjara itu, saya langsung itu pembelajaran yang sangat luar biasa buat saya. Gitu. Mungkin nggak jadi ke Singapura, tapi Tuhan untuk mau pakai Desi untuk mengajar mereka. Iya betul. Paling banyak loh saya. Iya amin. Kadang-kadang kan selalu materi, harus semuanya uang, ya kan. Kadang-kadang kita juga mengumpulkan harta untuk nanti kita di sana. Amin, ya kan? Iya insya Allah. Betul, seperti itu. Jadi buat saya misalnya, kayak saya nih setua ini waktu saya sekolah asesor, kan di saya sekolah lagi, dia sih belajar dari awal. Kenapa enggak gitu loh, nggak usah gengsi. Memang untuk menjadi asesor ya harus kita merunduk lagi dari awal, belajar betul. Sampai akhirnya dapat titel asesor.
kompetensi kecantikan gitu. Jadi kayak penguji, Mbak kamu harus belajar dari awal. Oke, saya belajar dari facial manual walaupun saya udah bisa, tapi nggak apa-apa, pelajari aja. Step by stepnya tuh harus kita nikmati. Kalau memang mau terjun, kan tidak semua orang juga mau seperti saya atau seperti ibu, kan setiap orang punya jalan impian. masing-masing ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, lingkungan, dan passionnya dia lah gitu. Betul. Wow. Hebat. Kibas alok dari Desi ini benar-benar hebat. Saya mendengarkan cerita Desi jadi lebih malu deh kayaknya. Aduh, belum merendahnya, mengajarnya begitu sabar. Cerita kamu tuh benar-benar menginspirasi saya sendiri loh. Jadi, wow, saya banyak kekurangan lagi ya. Kalau saya kayaknya udah cukup nih. Tapi saya dengar cerita kan Desi, ibu juga pernah. wow, ya saya juga pernah sih ngajar di penjara, ngajar juga pernah. Tapi kamu lebih lagi deh, lebih waktunya lebih panjang untuk kesana kan lebih banyak ya, lebih sabar. Well, semoga semua yang udah Desi lakukan dapat pahala. Amin, insya Allah. Nah, untuk teman-teman semua sudah kita dengarkan gimana suka dukanya Ibu Desi mengajar di teman-teman kita yang mau berkekurangan. Jadi untuk teman-teman yang tidak ada masalah, harusnya lebih semangat, harus lebih yakin kita bisa. Sukses selalu untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.